Tes 1, 2, 3, baik. Terima kasih Mbak MC. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya? Masih. Oke, siang hari ini kita akan lanjutkan seminar dengan narasumber yang luar biasa juga. Tapi sebelumnya akan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para peserta seminar nasional yang kami hormati, para kabid, para katim, para pengawas, para kepala madrasah dan guru serta seluruh peserta seminar nasional pada siang hari ini yang masih bertahan di ruangan ini. Tepuk tangan yang masih bertahan di ruangan ini. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada sesi kedua ini kita nanti akan dengarkan bersama paparan dengan tema urgensi pemaknaan hasil AKMI untuk meningkatkan literasi membaca bagi generasi milenial pada era kelimpahan informasi. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anwar Effendi, MSI dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau setahun ini mendampingi kami, merupakan salah satu pakar untuk literasi membaca. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Prof. Anwar untuk menyampaikan dan memaparkan materinya. Selebihnya nanti kita akan berdiskusi. Kami persilahkan Prof. 0852 65 99 17. Baik Bapak Ibu. 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu, walaupun mungkin belum sejahtera, yang penting bahagia. Ada yang dari Jogja? Angkat tangan dari Jogja? Oke. Sudah tahu informasi terbaru belum Bapak Ibu? Jogja termasuk provinsi termiskin di Indonesia, nomor 3. Tetapi indeks kebahagiaannya paling tinggi. Miskin tidak apa-apa, tapi bahagia. Caranya bagaimana? Masing-masing itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan siang hari ini Bapak Ibu masih berada pada siati yang sama untuk memaknai hasil AKMI tadi. Nanti saya mengutip dari Pak Cepi dan juga dari Pak Basidiru. Tapi sebelumnya mohon untuk memastikan bahwa kita masih punya otak tidak setelah senam tadi? Masih ya? Masih. Coba angkat tangan kanan Bapak Ibu sampai terasa ini tertarik, ya, kemudian dibentuk lingkaran ujung jari, jempol dan telunjuk. Oke, baik. Dalam hitungan 3 ikuti perintah saya. 1, 2, 3, letakkan di dagu. Dagu. Dagu sudah pindah di sini ya Bapak Ibu ya. Ini cara memanfaatkan data dari Pak Cepi tadi. Ya Bapak Ibu, ya, jadi pastikan sebelum berbicara maka kita harus menyatukan dulu. Yang pasti Bapak Ibu mulai dari kemarin sore dan hari ini sampai besok Kamis minimal dalam sehari makan 5 kali. Kalau di rumah belum tentu, ini pagi-pagi sekarang udah makan ya. Saya tadi itu juga belum sarapan. Padahal menurut data biologi dokter kesehatan, makanan yang kita makan pagi tadi akan dicerna oleh usus lambung kita dan menjadi energi itu 13 jam berikutnya. Maka makanan yang kemarin malam atau tadi malam baru jadi energi, sudah tadi tumpuk lagi sarapan. Terus ini tadi apa Mbak? Udapan, jadi nanti yang jadi bukan energi tetapi Bapak Ibu, Pak Didi adalah ahli statistik.
Ternyata ada hubungan antara tinggi badan dan tingkat kecerdasan. Data ini membuktikan semakin tinggi semakin tidak cerdas. Mau data? Einstein pendek, Napoleon Bonaparte pendek, Habibie juga pendek, Ateng juga pendek. Apa datanya Bapak Ibu? Berpikir membutuhkan energi, maka semakin dekat organ berpikir dengan pusat energi, semakin cerdas. Jadi semakin tinggi semakin tidak. Berbahagialah orang yang Pendek. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tangan dulu. Karena ini sudah siang-siang, saya langsung materi nanti menjadi agak kacau pikirannya. Ya Bapak Ibu ya. Mengapa permainan catur itu ada raja tapi nggak ada ratunya? Bapak Ibu, mengapa permainan catur itu tidak ada raja, tidak ada ratu, tapi ada raja? Ibu-ibu yang bisa jawab ini. Bukan, karena perempuan tidak untuk dipermainkan. Oh. Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak yang nggak setuju? Oke, baik. Tadi Pak Cepi memulai dengan salah pilihan, salah prodi dan sebagainya. Slide pertama Mas, coba Mas, slide pertama, saya memulai dengan salah segala-galanya. Ada pernyataan Mas yang pertama, yang kedua dan sebelumnya Mas, sebelum Mas yang pertama. Oke, ya, tadi. Satu, please, klik. Iya, Bapak Ibu, kita sudah senam otak, sudah buat macam-macam. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkaya dan bekerja. Nah, akreditasi tidak menjamin mutu. Yang terakhir ini Bapak Ibu nanti setuju atau tidak setuju, sakit hati silakan. Masuk kelas tidak menjamin. Setuju Bapak Ibu? Loh. Nah terus ngopo ini kelas ini? Oke Bapak Ibu, ini kira-kira pernyataan dulu ini benar atau salah ya? Salah. Salahnya di mana Pak dan benarnya di mana? Ya baik. Oke baik. Jadi prinsipnya Bapak Ibu adalah fakta. Kalau tadi hanya salah jurusan, berapa tadi Pak Cepi sudah betul ya Pak Cepi? 86 ya Pak yang salah, 87 yang salah. Bapak Ibu, kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam konteks literasi membaca nanti, yang paling penting Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, Bapak Ibu sebagai pengawas, Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu sebagai operator dan sebagainya, yang paling prinsip adalah menciptakan momentum bagi anak untuk bergerak menjadi melenting secepat-cepatnya, dan itu bisa terjadi kapanpun. Oleh karena itu tugas kita salah satunya adalah menemukan anak-anak yang hebat, lalu kita kelola dengan baik, maka dari situ nanti akan bertemu dengan orang-orang hebat. Dan Bapak Ibu, kalau di sekolah itu satu angkatan biasanya berapa Bapak? Satu angkatan DMI 120 ya. Misalkan begini, saya membuat ilustrasi saja. Dari 120 siswa di sekolah Bapak Ibu, dalam konteks kurva normal, ahlinya Pak Didi, kurva normal itu ada yang standar normal di tengah, ada yang ekstrim kiri, dan ada yang ekstrim kanan. Dalam konteks diferensi sebenarnya bagaimana Bapak Ibu nanti bisa memantik mereka dengan posisi masing-masing menjadi anak yang hebat. Tidak harus semuanya pintar. Dalam konteks ini saya ingin menjadi tiga. Ada yang ekstrim kiri, maksudnya kurang, dalam tanda petik kurang mampu, kemudian yang rata-rata, dan yang ekstrim kanan misalkan tinggi. Fakta membuktikan Bapak Ibu, boleh setuju atau tidak, anak-anak yang konon berada di ekstrim
ekstrem kiri yang kita anggap kurang, justru fakta mereka yang menentukan nasib bangsa. Kebijakan itu anggota-anggota terhormat itu live streaming ya, makanya saya sebut ya, mereka lah orang-orang yang nanti menentukan menjadi pengusaha, menjadi politikus. Kenapa pengusaha? Anak-anak yang mohon maaf intelektualnya kurang itu bahkan cepat mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Anak-anak yang pandai ini mau infak saja mikir. Mau infak, kota infak lewat itu loh. Makanya kenapa namanya betul kota infak, jangan diganti kotak sedekah loh Bapak Ibu, karena senyum pun itu sedekah. Jadi kalau ada kota infak sedekah, maka namanya kota infak. Nah Bapak Ibu, maksud saya adalah dengan membaca nanti Bapak Ibu mencoba memantik, meletakkan mereka pada posisi masing-masing. Yang ekstrim kanan itu paling banter ya seperti saya nanti jadi peneliti, Pak Didi statistik, ragu-ragu dengan datanya sendiri. Ya Pak, data kita sudah hebat tapi belum dipakai oleh Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu terlalu banyak mikir. Fakta membuktikan Thomas Alva Edison itu nganggur, tetap olah lampu, kan begitu. Jadi dunia itu banyak ditentukan oleh orang yang lamun saja. Jadi jangan merasa hebat kalau. Nah, Bapak Ibu ingin tahu yang di tengah ini jadi apa? Yang tengah yang rata-rata itu kepala madrasah, pengawas. Ayo semoga yang tengah-tengah ini nih, tengah-tengah ini yang banyak-banyak ini, yang muncul banyak-banyak ini, nakal juga enggak. Nah, anak-anak yang nakal-nakal ini, kalau kita pelihara dengan hebat, mereka bisa mengguncang dunia Bapak Ibu. Nah oleh karena itu dalam konteks kami, maka nanti kita ciptakan literasi baca itu memantik mereka untuk bisa melompat bahkan melenting itu. Sehingga nanti posisinya mohon tidak diberatkan dalam konsep 40 pinter semua, nggak mungkin. Kurva nur. Nah, kembali ke tadi bagaimana sebenarnya AKMI dijadakan, lalu dari potensi itu Bapak Ibu guru di dalam menyiapkan pembelajaran lalu berupaya untuk menciptakan momentum di dalam dirinya. Itulah yang menjadi titik poin keberhasilan mereka di masa yang akan datang. Kalau kok sekadar salah jurusan Pak, yang benar jurusannya saja, sekarang pekerjaannya juga nggak jelas. Kan begitu? Ya, Dokter Tirta yang terkenal itu dari Jogja, apa Pak pekerjaan utamanya? Bukan. Bersih, cuci sepatu. Dokter Tirta itu yang sekarang ya dia buka, tapi spesifik Bapak Ibu. Jadi sepatu yang dicuci dengan alat sekian, orang kaya yang mau buka sepatu aja males, itu diambil di rumah, dicuci menjadi bagian dari itu. Ada satu profesi yang mungkin tidak terbayangkan oleh Bapak Ibu, itu dilakukan oleh seorang lulusan Australia S2 di Jakarta ini, nanti saya tunjukkan datanya. Dia menciptakan satu pekerjaan yang tidak terpikir sama sekali, hanya menjadi pengantar ASI. Jadi ini gedung-gedung tinggi seluruh ini Pak, ya ibu-ibu muda itu kan tidak sempat nanti, lalu si orang ini cerdas sekali membuat transportasi moda itu, sepeda motor, beli semacam pendingin begitu, datang ke gedung-gedung yang bertingkat-tingkat itu, bertemu dengan ibu-ibu muda yang sedang menyusui, tapi menyusui anaknya ya Pak ya, menyusui anaknya ya. Sama dengan begini, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada bunyi bilabial ya. Bunyi bilabial itu adalah bunyi yang dihasilkan bibir bertemu, tapi harus bibirnya sendiri loh ya. Kalau bibir syukur nanti
Kalau di orang lain namanya pernapasan buatan, kan begitu ya. Oke Bapak Ibu gitu ya. Maka lanjut Mas, membaca itu bagian dari hal-hal yang sifatnya itu. Jadi literasi membaca yang dijelaskan kepada anak-anak kita itu tidak dalam rangka sekali lagi sebatas pengetahuan. Maka Bapak Ibu, terutama yang Bapak Ibu guru nanti atau Bapak Ibu camat atau katim, cobalah buat kegiatan memproduksi bacaan tidak sekadar knowledge, tapi menjadi impresi atau pesan yang kuat. Dari situlah nanti anak-anak akan menjadi orang-orang yang hebat pada momennya itu. Jadi kemampuan membaca sebuah rahmat, kegemaran membaca sebuah kebahagiaan. Jadi sesi yang pertama yang saya sampaikan Bapak Ibu, Agni sudah memberi peluang untuk literasi membaca. Salah satu elemennya adalah bacaan yang bermutu. Dari bacaan itulah nanti anak diajak untuk berproses secara logis. Mengapa anak-anak TK sekarang atau anak-anak kita sekarang jarang sekali menyanyi lagu-lagu yang dulu kita sukai? Karena apa? Prosesnya sudah berbeda. Coba Bapak Ibu sangat hafal dengan lagu Menanam Jagung ya. Oke, kita satu bait saja. Ya, misalkan kemudian cangkul, cangkul, Cangkul yang dalam, tanahnya longgar jagung. Stop sampai di situ. Pak, menanam jagung itu cukup diginikan saja. Kalau menanam jagung di cangkul yang dalam pasti busuk. Sampai tidak logika kita. Tapi pada saat itu buka suara atau ate pamot tidak untuk mencoba anak untuk berlogika, tapi menciptakan suasana gembira dulu, baru diberi intervensi. Kalau anak sekarang nggak mau gitu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, cari di ujung dunia. Pelangi itu pasti langitnya mendung. Ya Mbak, anak sekarang tidak bisa begitu. Lagi misalnya kayak aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, enggak logis yang disebut pedang kok bunyinya sepatu. Maka mestinya kalau berjalan ya gandul, gandul, gandul. Bapak Ibu, anak-anak sekarang harus dilatih untuk berpola pada struktur berpikir logis. Sudah naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri, cuma ngapain yang susah-susah di atas Pak? Kiri, ya coba. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya jadi selanjut, Mas, jalan Mas. Oke. Saya ingin menyampaikan sebuah pernyataan dari Pak Hatta, Mas. Hatta terus Mas Hatta, Pak Hatta Mas. Ini Bapak Ibu. Ketika beliau dipindah dari satu penjara ke penjara yang lain, mohon maaf, Bu Rahmi ya, istrinya Pak Hatta, Rahmi Hatta. Betul. Pesannya beliau apa? Pesannya Pak Hatta beliau apa? Kalau saya biasanya bajunya berapa, kaosnya berapa, sapunya berapa, beliau selalu mengatakan siapkan buku untuk saya pergi kemanapun. Biar jiwa saya di penjara, tapi saya bebas dengan buku. Nah oleh karena itu membaca menjadi ruang untuk menciptakan kebebasan di dalam diri kita. Silahkan nanti dibaca salah satu autobiografi beliau jadi novel itu. Kemanapun beliau akan dipindahkan, maka yang disiapkan pertama kali adalah buku dan kopernya semua isi buku. Nah mudah-mudahan proses itu tentu menjadi bagian dari konstruk yang sederhana. Lanjut Mas, kok nggak bisa? Oke, Bapak Ibu, jadi sekali lagi sesi yang berikutnya. Nah, ternyata ini hati-hati ya, wanita itu rajin, wanita itu suka pria yang hidup mandiri, rajin membaca, banyak dana,
suka memberi, mengajak shopping, menyayangi bini. Loh itu loh Pak, setuju dong? Rajin ibu-ibu keras sekali ini. Oke, terbukti ya Bapak Ibu ya, bahwa ternyata membaca itu menjadi kesukaan ibu-ibu. Ya, aku menolakmu karena urusan pribadi. Maksudnya kamu belum punya rumah pribadi, mobil pribadi. Oke, episode pertama Bapak Ibu, membaca menjadi ruang penting dalam diri kita masing-masing. Oke, ibu guru ya, kepala sekolah pernah jadi guru. Pernah. Saya mau tanya, di rumah ada berapa buku? Ya banyaknya itu lebih dari 100, 500, 100, 100 ada, 50, 50. Usia ibu berapa? Berarti satu tahun baru satu tahun. Ibu, dari 50 buku itu yang sudah dibaca dari halaman pertama sampai halaman itu saya belum tanya judulnya, ya jangan-jangan 50 buku itu tafsir mimpi semua jadi. Bisa. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kita menjadi orang yang bisa introspeksi. Kalau diberi waktu 24 jam, kira-kira kita untuk membaca itu berapa? Kan begitu? Kan? WA gitu? WA ya Bu ya? WA itu apa tuh? Wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran. Ini ya, lanjut Mas, ini sudah dibaca. Jadi ibu suka bapak-bapak yang rajin membaca. Ya, Kalimantan Utara ada Kalimantan Utara? Pak, Kalimantan Utara adalah provinsi ke-6 yang tingkat keberhasilan membacanya tinggi. Tepuk tangan untuk Kalimantan Utara. Oh ya, pokoknya nggak kesebut nanti. Ya, jadi pertama Jogja, walaupun miskin nggak apa-apa, bahagia Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oleh Jawa itu bukan apa-apa. Kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Pak bisa Sumatera Barat Pak, Sumatera Barat minimal kesebut nomor 8 ya Pak ya. Sulawesi Selatan, Jambi ada Jambi, Jambi. Yang 28 lainnya nggak tahu tempatnya di mana. Oke, tapi tidak apa-apa. Lanjut Mas, lanjut. Yang berikutnya ini. Lalu yang menarik adalah indeks pembangunan literasinya. Ternyata yang paling tinggi adalah Sulawesi Selatan, nggak terbaca ya Mas. Jadi indeks pembangunan literasi tertinggi ya dari provinsi tadi itu. Ini Pak, ini datanya yang sebelah kiri itu. Coba saya baca ya di sini kok nggak tampak jelas. Oke, silakan Pak, itu dari Prabowo Pak. Pokoknya jangan dari malaikat sebagai saja. Sulawesi Selatan, ya. Jadi nanti saya cek lagi datanya. Kemudian prinsipnya begini, Bapak Ibu. Prinsipnya yang episode pertama ingin saya katakan bahwa kita harus mencoba untuk melakukan habituasi. Saya mencoba di rumah meskipun belum berhasil. Saya sudah menjadi dosen sekitar 30 tahun. Kalau ada 3 atau mungkin 4.000 buku ada. Tapi saya selalu dengan mahasiswa itu mahasiswa selalu mendekati ke saya itu, Prof, pinjam bukunya ya. Saya selalu mengutip pertanyaan Gus Dur. Orang yang mau meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Nah, terus mahasiswa tetap pinjam. Nah, tapi kata Gus Dur dibalik lagi ya. Orang yang mau meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Tapi kalimatnya belum selesai. Orang yang mau mengembalikan buku yang dipinjam itu orang gila. Gitu ya. Gitu Pak Ibu tadi, Bu 50 ditambah lah sudah 50 tahun. Nanti kalau saya hitung dalam 1 tahun berapa kaitannya dengan konsep. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, bukan pada banyak bukunya, tapi minimal upaya untuk mengkonstruksi membaca itu bukan sebuah
kewajiban tetapi kebutuhan. Nah, ada yang mohon maaf punya penyakit insomnia, nggak bisa tidur, saya beri obat khusus, langsung nanti malam sembuh pasti. Baca buku. Ada. Saya beri buku Dunia Sofi Halas 800 halaman. Nanti isi saja pasti sudah tidur. Itulah bedanya orang Indonesia dan Jepang. Kalau orang Jepang tidur lama untuk memodal membaca buku. Kalau kita membaca buku supaya bisa tidur lama. Bapak tidak ya? Bapak Ibu tidak ya? Makanya nggak ada orang Indonesia itu insomnia, nggak ada. Udahlah kasih aja Webster gitu ya Pak ya, Oxford gitu langsung lihat kamusnya sedang gitu ya. Jadi bedanya kita, Bapak Ibu kalau pergi ke Australia atau ke tempat-tempat yang dikunjungi Pak di Jepang dan sebagainya, jangan menjadi sok akrab. Jadi di trap tanya, Bapak dari mana? Dari belakang. Karena dia pegang buku. Bapak dengan siapa? Ini satu bus banyak orang, ngapain tanya? Kan begitu, mereka selalu baca buku. Oke, episode yang pertama saya ingin mengatakan bahwa membaca itu sebuah hal yang penting, meskipun prosesnya butuh waktu yang panjang, tapi minimal memotivasi diri. Lah bagaimana siswanya diminta baca kalau gurunya saja? Ibu 24 jam kalau kita bagi berapa jam ya kira-kira untuk baca? Baca status orangnya. Nanti saya bilang. Oke Mas, lanjut jadi. Oke lanjut Mas. Nah Bapak Ibu ini karena ahli agama semua ini saya bahwa ternyata proses kehidupan kita itu selalu dimulai dengan berpikir. Nah, salah satu modal bahan untuk berpikir itu adalah membaca. Maka kalau kita ambil ya, nanti Bapak Ibu yang ini ya, ahli agama yang bisa kita katakan bahwa sebenarnya menjadi bagian dari proses itu, bahwa segala sesuatu itu ternyata, nah tapi kadang-kadang begini, kalau kita itu kalau disuruh mikir ngarang, pas giliran suruh ngarang mikir. Ayo tuh nulis masih mikir tuh. Pas giliran suruh mikir, dua orang ibu. Ada yang dari guru matematika? Kepala Mas Darasa yang dari guru matematika ada? Aku. Dua orang ibu masing-masing mengajak satu anak. Ada 3 roti. Bagaimana cara baginya? Dua orang ibu masing-masing mengajak satu anak. Guru matematika dulu. Berapa orang Bu? 3. Karena apa Bu? Good. 2 orang ibu masing-masing satu anak itu 3. Nenek, ibu, cucu. Ini kan ibunya ini tuh. Ini ibunya ini. Selesai urusannya. Nah, ini berarti ibu sudah melalui proses membaca data yang benar. Kan begitu. Tepuk tangan Bu. Oke, kalau tadi Bu Kun, monyet ya tadi ya Pak Cepi ya. Monyet ya. Seekor monyet terperosok ke lubang 10 meter. Oke. Dalam 1 jam dia bisa naik 3 meter. Tapi karena capek melorot 2 meter. Sampai ke puncak berapa jam? Ya, jadi ada 10 meter toh Pak. Lubangnya setiap 3 meter. 1 jam dia naik 3 meter. Tapi melorot lagi 2 meter. Jadi 1 jam dapat 1 meter. Sampai di puncak berapa jam Pak? Ayo. Yang bental sebenarnya saya bukan monyet. Ngapain Bapak mikir? Berarti ini semuanya
Oke, Bapak Ibu. Oh, ini siang-siang habis sarapan. Oke ya. Ini kan sedalam 10 ya. 10. 1 jam naik 3. Tapi turun berarti 1 jam 1 meter. Ke atas berapa jam? Sudah ikut APNI loh ini monyetnya. 8 jam, Pak. Kenapa 8 jam? 1 meter, mohon maaf, 1 jam kan 1 meter. 7 jam dia dapat 7 tambah 1 jam lagi berapa? 3 toh? 3 toh. Oke, 1 jam 3 toh. Ini semua monyet kagok ya. Yang siang habis ini makannya lahap ya Bapak Ibu ya. 1 jam 3 toh. Turun 2 berarti 1 jam dapat 1 meter. 7 jam 7 meter. Naik lagi 1 jam 3 toh. Ya kan sudah sampai di puncak, ngapain melorot lagi? Wah, monyet gak ikut APNI. Loh ya 8 jam Pak, 7 jam kan 7 meter tambah 1 jam kan sudah 3 meter ya sampai kok Pak. Kok sudah di sini kok. Oke, berarti datanya ya. Oke, jadi membaca data itu bagian dari proses itu. Masih lama ya? Masih lama. Oke, lanjut. Bapak Ibu, yang penting pokoknya kalau ini ada seekor monyet di atas pohon kelapa. Di bawahnya itu ada singa yang lapar. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dia ya bibi lewat bawa helikopter. Kampung. Bang tebak-tebakan kalau dipikir. Oke. Bapak Ibu, baik. Masih 1 episode. Dengan membaca, maka kita punya ruang untuk berkreasi secara bebas. Maka ketika ada novel difilmkan, saya tidak pernah nonton karena mengubah konstruk saya. Dan Bapak Ibu yang seusia saya, Pak Diri tadi menyebut golongan yang sudah meninggalkan dunia hitam, ya menuju dunia hitam. Bapak Ibu pasti ingat sandiwara yang Brahma Kumbara itu. Begitu dilatih, saya bisa menikmati betul. Tapi ketika difilmkan, Ferry Fadli itu kurus sekali, gak cocok Brahma Kumbara itu. Hilang, pikiran saya hilang. Kenapa? Karena dengan membaca kita bisa mengkonstruk pikiran kita secara bebas. Ya, begitu difilmkan, kok nggak seperti ya gitu ya Pak, bagian dari. Tapi pada posisi tertentu dengan difilmkan itu bisa jadi anak-anak kita tumbuh minat membacanya. Contoh konkret anak saya, ketika novel Bumi Manusia Pramudian Anantatur itu difilmkan, dia nonton semua, tiba-tiba pulang, ya punya novel ini ya. Sejak mahasiswa tahun 89 saya udah punya novel itu. Itu loh deh, begitu lihat 600 halaman, besok aja ya, nggak jadi ya. Saya selalu menaruh buku di tempat-tempat yang menurut anak saya menjadi megah. Di atas kulkas, di tangga, di kursi, di meja makan, saya beri buku. Intinya supaya mereka terganggu dan mau membaca buku. Hasilnya terganggu betul, bukunya disingkirkan. Sama dengan ada itu Pak. Ini ya ahli-ahli hisab ada